Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam sabda yang singkat di dalam Injil kita mendengar dua kata kunci yang akrab di telinga kita, garam dan cahaya atau terang. Kata-kata ini begitu familiar di dalam hidup kita, tetapi kita mengakui tidak selalu familiar pula kita menghayatinya. Ini dua hal yang kita rasakan. Panggilan menjadi garam dan terang itu adalah perutusan, dan perutusan itu isinya adalah pemberian diri. Nah, kalau dimaknai seperti ini, pasti kita dengan jujur harus mengakui tidak selalu kita akrab dan tidak selalu kita mampu atau berhasil untuk melaksanakan panggilan Tuhan sebagai garam dan sebagai cahaya. Perutusan dan pemberian diri, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam perutusan itu, kita bukan untuk menunjukkan kehebatan kita tidak untuk menguasai orang lain, tetapi memberikan diri. Nah, ini yang di dalam pengalaman tidak mudah. Panggilan untuk diutus, itu artinya kita siap untuk berbagi, sebagaimana kita renungkan ketika kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita membagikan diri kita, apa yang kita miliki, bakat, talenta, keterampilan, kemampuan, waktu, pikiran, partisipasi, dan lain sebagainya. Tetapi pemberian diri itu adalah perutusan ini adalah sebuah pemberian diri, bukan penguasaan orang lain. Nah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada suatu kelompok, dan pemberian diri kita itu kurang direspon positif, nah di situ kita sering merasa tidak terima, mungkin kecewa, atau yang lebih ekstrem lalu menjadi mutung, lalu tidak lagi memberikan diri, tidak lagi memberikan apa-apa. Nah, inilah yang seringkali menjadi pengalaman dan kendala kita untuk menjalankan diri sebagai garam dan terang dunia. Ketika pemberian diri kita itu membuat diri kita lalu menjadi kecewa, lalu tidak terima dan lain sebagainya, maka sebetulnya ini indikator ini kita memberikan diri atau menguasai orang lain. Kalau sungguh pemberian diri, semestinya tidak ada rasa kita kecewa, usulan kita tidak terima, santai saja, ide pikiran kita tidak disepakati, enjoy saja. Itu kalau sungguh pemberian diri. Tetapi ketika itu lalu menjadikan diri kita lalu menjadi kecewa, lalu bahkan sampai pada tadi sikap mutung, tidak mau lagi diapa-apakan,
Nah, itu indikator perutusan kita sebetulnya belum penuh. Dan disitulah kita terus dimurnikan untuk menghayati perutusan sebagai garam dan cahaya. Karena garam dan cahaya itu esensinya adalah pemberian diri. Mereka siap habis, mereka siap berbagi habis-habisnya dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan yang setimpal. Inilah cara kita untuk menghayati semangat ya atas kehendak Allah sebagaimana disebutkan Santo Paulus di dalam warta yang pertama. Karena bagi Tuhan Yesus, para murid dan jemaat awal melihat Yesus adalah ya untuk semua janji Allah. Maka tidak ada ya dan tidak, hanya ada ya saja. Karena kalau ya dan tidak itu kita pakai bukan sebuah penegasan, bukan sebuah pernyataan, tetapi menjadi sebuah pertanyaan. Coba saja, kalau ya dan tidak itu disebut bersama-sama, akan menjadi pertanyaan. Ya enggak? Ini kan pertanyaan tadi. Tapi kalau ya atau tidak, itu penegasan, pernyataan. Ya itu afirmasi, ya tidak itu adalah negasi, menolak. Dan kita diundang untuk memilih yang afirmasi, yang ya tadi. Dan cara kita untuk membuat hidup kita ya untuk kehendak Allah dengan menjalankan perutusan kita sebagai garam dan terang dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mohon rahmat kekuatan Allah supaya kita dimampukan untuk melaksanakan perutusan yang isinya di situ adalah pemberian diri sebagaimana ada di dalam sifat dasar dari garam dan cahaya itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.